Tapi faktanya kan jadi mundur ya sidang pokok perkara itu yang oleh konstitusi bahwa tersangka ataupun keluarga tersangka boleh mengajukan pra peradilan, dan di dalam KUHP itu tidak diatur berapa kali. 100 kali boleh 100 kali. Kalau misalnya diajukan oleh Bang Sangaji dan teman-teman nanti yang 100 kali, ya kami udah tenang aja kan. Kami anggap ya berarti mereka secara tidak langsung sudah mengakui bahwa ijazah ini tidak ada masalah lagi. Seperti itu. Karena kalau dianggap ada masalah berarti mereka tetap kekeh, ayo kita masuk ke pokok perkara kan begitu. Berarti ini adalah kemenangan permanen buat Pak Jokowi dan seluruh bangsa Indonesia. Tapi faktanya kan jadi mundur ya sidang pokok perkara itu. Cumanan menampar Gofur dengan statement bahasanya ini kalau kalian rapid terus, ini sama aja memberikan kemenangan mutlak, kemenangan besar ke Jokowi. Karena pada akhirnya kalian membuktikan dengan rapid yang terus sampai 100 kali, kalian takut ke pokok perkara karena kalian nggak punya bukti bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Mampus Bodiar. Nah, kita bahas langsung dia. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Pradi Bersatu, Lecumanan, Bang Lecu. Ya, terima kasih. Baik hari ini. Terima kasih sudah hadir baik sekali. Bang Sangaji, jadi alasannya karena kurang pihak. Dalam hal ini Menteri Keuangan ya, harus dihadirkan sebagai pihak. Bagaimana memandang putusan hakim tersebut? Putusan hakim itu tentu dalam konteks kewenangan tentu kami harus hargai ya. Dan apapun hasilnya itulah yang diputuskan oleh hakim. Kita terikat pada dua asas. Asas yang pertama, asas ius curiae fit, yaitu dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara, hakim tahu hukum. Ya, kita menganggapnya begitu, itu asasnya. Kemudian yang kedua, asas res judicata pro varietate habetur, bahwa putusan hakim itulah yang berlaku sepanjang belum dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi. Nah, dalam konteks putusan pra peradilan berdasarkan KUHP yang baru, memang tidak bisa dilakukan upaya hukum ya terhadap putusan tersebut, banding maupun kasasi gitu. Itu dasar daripada kita cara membaca putusan. Hanya saja menjadi catatan kami adalah ketika di dalam pertimbangan hakim mengatakan bahwa ini kurang pihak, atau dalam bahasa ilmu hukumnya disebut plurium litis consortium. Ya, kenapa? Karena memang ini perkara bukan perkara perdata. Ini perkara adalah perkara pidana, ya. Di mana dalam perkara pidana itu dari awal berdasarkan ketentuan KUHP dari mulai pasal 158 sampai kemudian pasal 164 KUHP yang baru, yang dipersoalkan dalam ranah pra peradilan itu kan adalah penggunaan kewenangan, kewenangan yang tidak sah, ya. Dan kewenangan yang tidak sah itu kan dianggap bahwa menurut kami ya ada cacat formil, ada cacat hukum yang dilakukan dalam hal ini adalah termohon, yaitu Polda Metro Jaya, pada saat melakukan upaya paksa. Nah, upaya paksa itu kan sudah diatur secara limitatif dalam ketentuan pasal 89, kan ada 9 upaya paksa, dari mulai penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat, kemudian penyadapan, termasuk juga yang terakhir itu adalah pencekalan atau pelarangan berpergian ke luar negeri. Lah kan yang dipersoalkan di dalam pra peradilan itu kan nggak ada urusannya dengan Kementerian Keuangan gitu. Bahwa kemudian ini terkait dengan gugatan ganti rugi, bukan gugatan ya, tapi permohonan ganti rugi, ya pemerintah kan sudah berlaku peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa memang yang bertindak selaku bendahara negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, termasuk juga Undang-Undang Keuangan Negara, ya memang Menteri Keuangan gitu. Dan semua muara pembayaran itu kan nanti pasti oleh Polda Metro Jaya kan diminta ke Kementerian Keuangan. Buat apa dalam konteks ini kami menyertakan Menteri Keuangan sebagai termohon atau turut termohon, dasar hukum justru menjadi sangat ambigu gitu. Pasal 11 ayat 1 itu dasar hukum yang disebutkan oleh hakim. Oh iya memang. Tapi kan di situ kan tidak disebutkan bahwa harus Kementerian Keuangan sebagai turut termohon kan. Yang dikutip oleh hakim itu justru adalah pada PP 92 2015 terkait dengan tata cara, mekanisme dan jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan negara kepada termohon, ya. Dan PP 92 tahun 2015 itu sebenarnya menjadi rujukan terkait dengan plafon pembayaran ya. Makanya kami mengajukan plafon untuk imaterial itu adalah 100 juta, material itu 106 juta karena memang berdasarkan PP nilai terendah itu adalah 500.000 dan maksimalnya itu adalah 100 juta. Dan 206 juta artinya ya, 206 juta tidak bisa ya. tidak menerima itu ya, untuk Menteri Keuangan harus dihadirkan sebagai pihak. Iya, tidak perlu kan, karena ini kita tidak sedang menguji kewenangan Kementerian Keuangan kan. Yang kita uji dalam pra peradilan itu kan adalah penggunaan kewenangan oleh pihak termohon, yaitu Polda Metro Jaya, yaitu melakukan upaya paksa, penangkapan, penahanan, penggeledahan yang sudah dinyatakan tidak sah. Dan seharusnya kalau ini mah kesalahan kalian sebenarnya, ya, atau ketidaktahuan, kalau istilah Bang Boy, kebodohan kalian.
udahlah kan menggugat yang akan mengganti negara. Lalu kalau Menteri Keuangan nggak kalian sertakan, kayak mana polisi membayar kalian? Pakai uang pribadi? Gimana Gofur? Tolol banget. Kesalahan di mereka, jadi hakim yang salah. Menteri Keuangan nggak akan digugat, memang nggak akan digugat, tapi sertakan di apa kalian, di gugatan kalian, ya. Dia yang salah malah dia menyalahkan hakim. Oh, tuh goblok. Pun mau mempertimbangkan itu, seharusnya pada putusan pra peradilan yang pertama ya diberikan petunjuk dong. Ya jangan hanya jadi ada pertimbangan bahwa silakan dimohonkan pada permohonan pra peradilan lain, tapi kemudian begitu kami sudah mohonkan, sudah melakukan pembuktian, dan kalau menurut saya seharusnya tidak ada alasan untuk hakim tidak menerima permohonan kami. Gitu. Ada celah di situ ya, Bang Necu. Ini kan yang ketiga, lagi-lagi artinya tidak diterima pra peradilan. Apakah artinya kubu dari Pak Jokowi ini merasa di atas angin begitu karena lagi-lagi pra peradilannya ditolak? Ya artinya gini, tidak kalau diterima ya. Di sisi kami sebenarnya ini adalah kemenangan permanen seperti yang pernah disampaikan oleh Ibu Tifa, ya kan Ibu Tifa juga berkata ini merupakan kemenangan permanen. Kami harusnya sudah menyampaikan kepada masyarakat inilah kemenangan permanen kami. Karena kenapa? Jelas-jelas tersangka tidak berani membuktikan sangkaannya di pengadilan. Jelas ini sudah, ya kan? Sehingga apa? Kami kan nggak bisa lagi dan tidak bisa lagi menunjukkan ijazah aslinya Pak Jokowi di ruang publik. Maksudnya tidak berani, apa indikatornya? Loh, faktanya kan Ibu Tifa ketika sudah masuk dakwaan, kemudian juga melakukan eksepsi, ya kan? Kemudian Bang Roy ketika melihat suasana bahwa Ibu Tifa sudah dibacakan dakwaan, maka Bang Roy melakukan yang namanya pra peradilan, dan ini kan sifatnya kontinus dilakukan. Dan kami sudah melihat bahwa kami tidak tahu ya kapan pra peradilan ini akan berakhir, karena di dalam KUHP juga tidak diatur berapa kali seorang tersangka atau terdakwa bisa mengajukan pra peradilan. Tapi tidak dibatasi lagi. Bagaimana gitu. argumennya ini adalah hak warga negara yang merasa proses menuju ke pokok perkara itu ada ketidakadilan sehingga harus ditempuh pra Ya peradilan? artinya kan ini kan inilah upaya hak yang diberikan oleh konstitusi bahwa tersangka ataupun keluarga tersangka boleh mengajukan pra peradilan, dan di dalam KUHP itu tidak diatur berapa kali. 100 kali boleh 100 kali. Kalau misalnya diajukan oleh Bang Sangaji dan teman-teman nanti yang 100 kali ya kami udah tenang aja kan. Kami anggap ya berarti mereka secara tidak langsung sudah mengakui bahwa ijazah ini tidak ada masalah lagi. Seperti itu. Karena kalau dianggap ada masalah berarti mereka tetap ayo kita masuk ke pokok perkara kan begitu. Berarti ini adalah kemenangan permanen buat Pak Jokowi dan seluruh bangsa Indonesia. Tapi faktanya kan jadi mundur ya, sidang pokok perkara itu yang seharusnya bisa menunjukkan ijazahnya jadi mundur nih, dan ini nanti rencananya akan mengajukan lagi. Ya mungkin perlu saya garis bawahi dulu ya Bang Lecu ya, izin ya, bahwa permohonan pra peradilan itu sejak Ini pasti akan ada alasan Gofur yang gini. Kalau Bang Boy bisa nebak ya, Prapit kami ini tidak menggugurkan dakwaan dari kejaksaan. Pasti, tebaklah. artinya tidak menggugurkan atau menghapus hak penuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya, jadi kalau ini disebut kemenangan permanen, loh kita kan belum masuk kepada pembuktian ijazah ini asli atau palsu. Kita baru masuk kepada apa yang disebut penggunaan kewenangan. Makanya tadi menarik itu yang disampaikan Mas Iqbal. Ini ada warga negara berhadapan dengan negara. Ya, konteks pra peradilan itu adalah ruang yang disiapkan oleh negara berupa peradilan untuk melakukan check and balance terhadap proses penegakan hukum. Makanya di dalam KUHP yang baru, Mas Iqbal, kalau kita baca, dalam penjelasannya justru ada 10 item atau 10 hal yang diperkuat dalam KUHP yang baru. Dari mulai penguatan hak tersangka, hak terdakwa, kemudian saksi mahkota, kemudian keadilan restoratif atau kita sebut restoratif justice, kemudian juga adalah rehabilitasi, restitusi, dan kemudian ganti kerugian, termasuk juga adalah lembaga pra peradilan. Ya, artinya lembaga penguatan lembaga pra peradilan ini menjadi suatu keniscayaan karena KUHP kita yang baru ini kan didesain di tahun 2025. Ya, tapi nanti yang akan sudah mengadopsi yang sudah mengadopsi prinsip HAM, yang sudah mengadopsi konvensi-konvensi internasional seperti CPR, kemudian UN Declaration of Human Rights. Ya, artinya nanti kalau ditanya itu, nanti ngajuin lagi nggak yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-100? Dalam konteks penegakan hukum, kita tidak bisa selalu menganggap bahwa negara itu benar atau negara itu selalu comply terhadap peraturan perundang-undangan. Tidak selalu begitu demikian. Kan kami sudah uji pada pra peradilan yang pertama. Itu makanya kemudian warga negara dinyatakan tidak sah. Untuk pra peradilan itu berapa kali juga tidak dibatasi ya, karena itu adalah
ruang lingkup yang disediakan oleh negara untuk memberikan kesempatan kepada seorang warga negara mencari keadilan gini. Dalam desain KUHP kita yang baru, dan ini adalah prinsip negara hukum, keadilan itu bukan hanya keadilan Pak Jokowi. Ya, kalau kita baca referensi seorang atau banyak referensi filsuf penganut paham keadilan seperti John Rawls misalnya, kan keadilan itu kan bukan hanya untuk satu orang, justice for all. Artinya keadilan itu kan harus semua pihak gitu. Bukan hanya Pak Jokowi yang menjadi pelapor yang dikatakan bahwa dituduh pencemaran nama baik, fitnah terkait ijazahnya, tetapi kan ini ada penetapan tersangka yang kemudian nanti menjadi terdakwa oleh alat negara. Alat negaranya siapa? Penyidik, kemudian penuntut umum, dan kemudian nanti diadili oleh negara, yaitu oleh hakim gitu. Klaim Jadi kemenangan kita tidak itu prematur ya. Ya, menurut saya itu Baik. prematur, Di dan sisi lain, kita belum masuk kepada pokok perkara. Di sisi lain juga justru ingin mendesak DPR ya dan pihak-pihak terkait ya Bang Leci ya, supaya nanti tidak ada, paling tidak ada batasannya begitu, karena bisa menjadi presiden buruk katanya bagi kasus lain. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ya, ini harusnya didesak DPR nih. Sebenarnya lembaga yang menyusun ini harus dipertemukan lagi. Ya, darurat nih. Jangan sampai koruptor. Febri, bayangkan ya, Febri sudah 2 kali. 2 mengajukan prapit. 2 loh. Ya, 2 loh. Langsung 2 loh dia, guys. Bayangkan nanti akan ada muncul langkah-langkah selanjutnya. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Yang pasti Febri ditahan sekarang ini. Ya, dan dia mengajukan 2 prapit sekaligus. Mau tiar. Next. Akan menanyakan apakah tetap akan mengajukan pra-peradilan lagi, meskipun katanya polisi sudah tidak bisa kalau perkaranya sama. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Prime Time News. Dan kembali di Prime Time News, pemirsa, Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa memutuskan untuk tidak lagi akan menjadi pihak yang aktif mengusut polemik ijazah mantan Presiden Jokowi. Tifa memilih untuk membatasi perannya hanya apabila diminta memberikan keterangan sebagai ahli atau saksi fakta dalam persidangan. Tifa menyampaikan ia tidak lagi berniat mengejar ataupun mengembangkan polemik mengenai asli atau tidaknya ijazah Jokowi. Tifa ingin kembali menekuni bidang kesehatan. Kita sudah mendengarkan langsung tadi pernyataan Jadi sudah cukup untuk saya. Dan ya, itu tadi kita sudah mendengarkan langsung tadi pernyataan dari Dr. Tifa. Bang Sangaji mungkin sudah mendengar soal ini? Saya juga baru mendengar ya. Baru mendengar. Saya no komen ya. No komen soal saya itu. bukan kuasa hukum yang Tifa ya. Oke, baik. Tapi kan teman satu perjuangan gitu ya. Mampus. Ya, Teman saya ingin satu kembali terlebih dahulu. Nanti Iqbal, kau tanya itu. Jangan kalau persoal ini, saya tidak mau ikut campur ya. Udah berapa kali kau ikut campur masalah Tifa kau? Sekarang Roy Suryo sendirian, mampus lah kalian semua. Kacau balau udah ya. RRT kacau balau. Rismond menyelamatkan diri sendiri, Tifa bertarung tapi ogah-ogahan, lalu bilang Hizra, Roy Suryo prapit. Kacau balau. Ini anti klimaks, bangsat lah. Kita ini udah ngebet bahwasanya pengen masuk ke pengadilan pokok perkara dan berdebat seru. Sekarang anti klimaks. Udin udah kuringan ini si Udin. Udin udah kuringan, guys. rencananya ada pengajuan pra peradilan kembali, artinya yang kelima ya. Yang keempat. Yang keempat, Yang keempat Bang Sangaji. Itu kayaknya itu. Ketinggalan gitu nih yang keempat nanti. Itu kayaknya Sempat itu. jangan lupa masukan 5 ya Bang. Jadi gimana nih menanggapi nanti akan mengajukan lagi dan belum tahu juga nanti akan. Ya, artinya kalau di Perkara pihak apa kami sebenarnya kami enjoy aja ya apa yang dilakukan oleh tim penasihat hukum daripada Bang Roy ya kan, juga tim penasihat hukum dari Dr. Tifa, itu kami sebenarnya memperkenankan itu. Silakan ditempuh seluruh proses hukum yang memang diberikan secara konstitusional, diberikan hak untuk ditempuh, tempuh saja. Kita tidak pernah melarang ya kan, kemudian mencoba untuk berusaha mendiskreditkan salah satu upaya proses hukum ya kan yang diupayakan oleh tim penasihat hukum atau tim pengacara, itu kita tidak pernah. Enjoy aja. Kita enjoy aja. Artinya tidak menganggap serius dong Bang Lecu kalau enjoy aja tuh. Karena begini, kami kan sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk supaya tampil di dalam sidang pokok perkara. Tetapi kan teman-teman seperti Bang Roy dan juga Ibu Tifa kan selalu berusaha untuk menghalangi jangan sampai masuk ke dalam pokok perkara dengan adanya pra peradilan, dengan adanya eksepsi dan lain-lain seperti itu. Jadi yang tadinya kami udah terlalu semangat ini mau masuk ke pokok perkara, malah jadinya terpaksa ya santai dulu kan jadinya. Kan? Ini juga ada yang semangat, kita akan simak terlebih dahulu ya video Mas Roy berikut ini. Apa ini? Bermain panjang, bukan kami itu pengennya juga segera cepat ini selesai, cepat praper berikutnya selesai, cepat praper berikutnya. Nah, ternyata prapernya dimainkan ya, masih ada nanti kurang pihak. Ibaratnya kita main kartu ya, hakim sekarang memunculkan kartu itu kan ada as, ada king, ada queen, ada jack. Karena Bambu udah mulai males meriak para pecundang ya, yang sudah memperlihatkan mereka itu takut tapi merasa berani.
Itu kaum pecundang asli tuh, pengecut dan pecundang. Langsung GoPro lagi. Kita sudah dengarkan video dan simak langsung ya. Ini Mas Roy banget nih. Ada apa yang dibawa begitu, ingin menunjukkan pesan sesuatu, itu maksudnya apa? Oh, jadi gini. Yang pertama Joker. terkait dengan apa yang disampaikan oleh rekanku Bang Lecumanan bahwa tidak ada upaya menghalang-halangi. Karena kalau menghalang-halangi itu kan obstruction of justice. Itu orang yang menghalangi proses penegakan hukum bisa kena juga gitu. Nah, ini bukan menghalangi. Sehingga hari ini saya berterima kasih buat Bang Lecu yang justru memberikan apresiasi kepada kami. Itu yang sebenarnya adalah esensi daripada seorang advokat, yaitu memanfaatkan Itu sebaik ngejek. mungkin, sekecil mungkin ada kesempatan yang diatur dalam hukum yang diberikan oleh negara berupa pra-peradilan. Dan saya masih ingat ya Bang Lecu ya, Bang Lecu kan selalu menantang, Anda rapid dong, termasuk kan juga menantang Bang Refli Harun kan. Nah, tapi kan kemudian alhamdulillah kami mengajukan pra-peradilan, dan justru yang saya pengen adalah argumentasi-argumentasi seperti Bang Lecu ini, bukan seperti kawan-kawan yang lainnya yang selalu membangun narasi bahwa kami menghalang-halangi atau kemudian menyalahgunakan lembaga pra-peradilan gitu ya. Thank you Bang Lecu untuk hari ini, saya luar biasa buat Bang Lecu. Itu hal yang pertama. Itu ngejek kalian kok merasa pede mereka. Nggak malu ya? Udah disindir berkali-kali kemenangan Jokowi kalau kalian rapid terus. Jadi itu bentuk Kemudian apresiasinya. hal yang kedua terkait dengan panjang pendeknya pra-peradilan, memang begini. KUHP yang baru kita ini kan tidak melarang ya pra-peradilan itu bisa berapa kali. Cuman kalau dianggap 100 kali kan nggak mungkin juga. Karena kan nggak mungkin Mas Roy dan Bu Tifa ditetapkan dengan ratusan pasal itu loh kan, kita belum tahu ya. Iya kan, nggak sampai lah ratusan kali lah. Ya kan, ya paling-paling mungkin 6 atau 7 atau berapa gitu. Saya juga belum tahu persis ya nanti endingnya seperti apa. Tapi yang pasti adalah Oh, saya ngejek juga. besok kan? ini kami masuk kepada permohonan pra-peradilan yang baru terkait dengan apa? Terkait dengan permohonan untuk segera status pencekalan itu dicabut. Ya, kenapa? Karena pencekalan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sejak tanggal 8 November 2025, sehari setelah ditetapkan sebagai tersangka, itu Mas Roy kan sudah ditarik paspornya oleh Polda Metro Jaya sehingga tidak bisa lagi berpergian ke luar negeri, gitu ya. Nah, dalam konteks itu kami melihat bahwa tidak ada lagi kebutuhan yuridis. Kenapa? Karena begitu dilakukan pelimpahan berkas perkara dan tersangka kepada jaksa penuntut umum, wilayah penegakan hukumnya kan sekarang menjadi wilayah otoritasnya jaksa gitu. Ya, bukan lagi pihaknya di Polda Metro Jaya. Berbeda misalnya kalau pencekalan ini diteruskan oleh pihak penuntut umum, dalam hal ini jaksa penuntut umum kepada lembaga imigrasi gitu. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa karena sudah tidak ada lagi kebutuhan dalam konteks penegakan hukum pada tingkat penyidikan, makanya kemudian kami minta supaya status pencekalan ini sebagai bagian dari upaya paksa. Dan dulu di KUHP yang lama, Mas Iqbal, memang pencekalan itu tidak diatur dalam lembaga pra-peradilan. Karena ini adalah kita masuk dalam rezim KUHP baru, diatur dalam pasal 89 KUHP baru bahwa pencekalan itu adalah upaya paksa, maka kami minta supaya ini dicabut. Dan ini adalah bagian daripada kontrol kita kepada aparat Tapi penegak. Joker itu maksudnya apa, pantang menyerah? Lanjut terus atau gimana? Mungkin itu Mas Roy yang lebih paham Kalau istilah kartu itu. Jack itu siapa? Kok inisialnya tuh kayak Jack itu setahu saya kartu remi. Gimana menanggapi itu? Karena ada pantang menyerah ya. Dan kita lihat Mas Roy ini yang paling teguh gitu kalau dibandingkan teman-temannya. Bang Rismon sudah menempuh jalan lain. Iya. Bu Tifa juga tadi kita sudah dengar sendiri. Saya tetap harus menanyakan ini. Ya, Gimana Anda melihat terkait itu? dengan apa yang diupayakan oleh Bang Roy, memang Bang Roy mungkin masih berkeyakinan bahwa ada persoalan, ada masalah di dalam ijazah Pak Jokowi, sehingga beliau mungkin tetap berkomitmen untuk meneruskan perkara ini sampai ke pengadilan, ya kan? Jadi ya sebenarnya seperti Bang Roy mungkin yang awalnya berinisiasi terhadap perkara ini kan, ya kemungkinan ya menurut hati kecilnya ya dia mungkin berharap agar dia bisa membuktikan sangkaannya terhadap Pak Jokowi kan, seperti itu. Jadi itu saya rasa ya sah-sah saja, tidak ada masalah kan. Tetapi kami mau menyampaikan bahwa inilah kemenangan permanen buat Pak Itu. Jokowi. Karena kenapa? Tersangka tidak mau diproses di pokok perkara. Kalau itu saya protes, Bang. Saya protes. Ini jangan disebut ini kemenangan permanen. Kenapa? Karena pertempuran sesungguhnya belum terjadi. The real battle dalam perkara ini belum terjadi. The real battle-nya kan nanti di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hanya sebelum kami masuk kepada pokok perkara, ya, hal-hal seperti penyalahgunaan kewenangan, sebagaimana putusan pra-peradilan yang pertama, kemudian pencekalan, ganti kerugian, ini kan juga harus Ini harus kita tegaskan berarti. Kenapa kok yakin sekali permanen? Seperti sudah ada yang memastikan bahwa kan harus tetap ditunggu sidang itu, Bang Lecu. Kami kan sekarang kemarin udah semangat ini. Udah kita berkunjung juga ke Solo, kemudian ada teman-teman Pak Jokowi udah istilahnya silaturahmi. Malah Pak Jokowi menyampaikan, mohon maaf ya, ini bakal merepotkan. Udah ngomong ke teman-temannya sebanyak kurang lebih 15 sampai 16 orang itu, gitu, ya kan? Kemudian kita juga terus meyakinkan Pak Jokowi harus siap ini, ya kan? Ketika dipanggil,
untuk datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur seperti itu ya. Ya, kita udah melakukan ya beberapa rangkaian kegiatan seperti itu kan. Nah, tetapi kemudian ketika kami melihat faktualnya di lapangan ternyata diajukan permohonan bantahan dari pihak pengacara dari Ibu Tifa, kemudian diterima sama pengadilan. Nah, akhirnya loh kami yang tadinya udah bersemangat mau masuk ke pokok perkara tidak jadi. Ya kan? Padahal Kemudian jasa kami berpikir bahwa ini udah selesai. Ternyata tiba-tiba jaksa penuntut umum menggunakan pasal 75 ayat 4 ya kan, kemudian mengajukan kembali. Ya kan, dakwaan itu yang baru kepada pengadilan, kemudian memperoleh kalau nggak salah nomor perkara yang baru. Beda nih udah. Perkara lama sudah tidak ada ya, masuk ke nomor perkara baru. Tetapi kemudian kami berpikir, oh ya, berarti akan disidangkan kembali. Kemudian last minute ya kalau nggak salah, tim pengacara daripada Ibu Tifa mengajukan lagi pra peradilan. Loh, bingung lagi kan. Loh, jadi kapan ini kami mau tampil gitu loh. Aduh, Tenang aja Bang, masa abang akan tampil. Jadi gini, itu narasi yang harusnya kita bawa terus ya. Bahkan thumbnail Bang Boy akan buat bombastis, Jokowi menang besar. Ya ini harus kita gaungkan. Jokowi udah menang, titik. Supaya mereka itu kalau memang masih belum merasa menang Jokowi, ayo bertarung. Ayo. Aduh, kalau kita kembali, Abang Boy dari tadi flashback guys. Di awal kita ngeliat kasus ini, mereka sebegitu yakin, mereka solid, mereka kuat, mereka akan membombardir Jokowi. Di titik ini, dikit lagi menuju ke pertarungan di ring tinju sesungguhnya, mereka udah hancur sudah. Ogah-ogahan untuk naik. Kayak Tifa sama Roy lagi nunjuk, lu aja duluan, lu aja Roy, lu aja Tifa. Kemarin Tifa udah di depan, akhirnya Tifa atrik sendiri. Nah, makanya sampai sekarang mereka masih nunjuk, kau aja Tifa, kau aja Roy, kau aja Tifa, kau aja Roy. Makanya udahlah, Pak Jokowi mah, ini mah gue menang ini, mending gue ke Jawa Barat dulu, safari politik. Mending gue ke Jawa Tengah dulu, safari politik, mau diarkan semua. Thank you guys, terus kita kawal bersama Bang Boy.